Mbak Ella, Mbak Sandri, dan Pak Nafis selaku pendidik di SMP Al-Ittihad, dan juga beliau pemilik akun channel YouTube Taman Surga. Beliau juga penulis novel, bukunya adalah Biology of Love. Benar ya Pak Nafis ya? Alhamdulillah benar sekali. Mbak Ella sendiri sejak kapan sih jadi Mbak Sandri atau mondok? Saya awal mondok itu dari umur 15 tahun jalan ke 16 tahun. Berarti Mbak Sandri remaja ya? Iya, masuk SMK. Masuk SMK? Iya. Kok Mbak Ella bisa di umur segitu ya? Biasanya remaja itu lebih memperhatikan ke mode seperti mengikuti tren musik ini, K-pop dan sebagainya. Kalau jadi santri itu kan kebanyakan masyarakat bilangnya kayak, wah jadi santri kayak kesannya tuh kuno, zaman dulu. Nah, alasan Mbak Ella sendiri kok bisa mantap, iya saya mau jadi santri, mau seperti itu sambil sekolah. Itu apa sih alasannya? Alasannya itu pertamanya cuma ikut-ikut masnya ya. Masnya kan udah mondok, terus kok kayaknya dari kalau liburan ceritanya menyenangkan, temennya banyak, terus pintar ngaji, pintar sekolah, bisa ngaji sama bisa sekolah itu kok kayaknya pengalaman berharga benar kayak gitu. Jadi saya dari itu awalnya juga masih ragu mondok apa enggak. Nah, terus akhirnya saya langsung mantap ya saya mau mondok. Yang memotivasi kayak saya ingin sekali seperti itu apa? Dari orang tua sendiri ya. Ada yang ridhonya orang tua itu juga masuk ridhonya orang tua. Jadi saya itu kalau nggak mau ibaratnya kalau nggak kapan lagi bisa menyenangi orang tua itu menyenangkan hati orang tua itu lah kapan lagi umur aku nggak ada. Jadi santri sendiri itu merasa kayak nggak fashionable, kayak kok bajunya cuma sarung, terus juga kulit gitu, kayak udah zaman dulu gitu. Kayak gitu menjadi bayangan Mbak Ella nggak waktu mau itu? Ya pertamanya ya karena pertamanya saya juga nggak bisa pakai sarung itu nggak bisa. Jadi belajar dulu. Harusnya buat cowok ya. Iya, saya mikirnya sarung buat cowok tapi ternyata tidak. Nah, kalau menurut saya seorang santri sendiri itu fashionable-nya itu berbeda. Nah, kalau menurut saya fashionable itu nggak harus yang yang mahal cuma suka itu menurut saya bukan seperti itu, tapi fashionable itu pakaian yang bisa apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ngerti papan panggonan gitu. Kalau misalnya di pondok ya sopannya sarungan atau kan ya blus, terus jilbaban yang rapi, tidak mau buka ya, tidak membuka aurat gitu. Nanti beda lagi fashionnya santri kalau lagi ke nikahan misalnya, masa iya mau pakai baju gitu kan nggak mungkin toh Pak. Nanti gamisan, oh sekarang itu gamis jangan jadi bikin ramah gitu Pak. Gamis juga sekarang sudah fashionista sekarang, fashionista. Jadi fashionnya santri itu sangat ala-ala sekali. Jadi syar'inya syar'i santri yang mantap. Kekinian. Ya kekiniannya itu ya bisa mengikuti perkembangan zaman fashion zaman sekarang itu santri bisa mengikuti. Di umur 15 berarti Mbak Ella sambil sekolah itu ya mondoknya? Iya. Jadi Mbak Ella sekolah sambil mondok atau mondok sambil sekolah? Kalau pribadi saya sendiri itu prioritasnya itu mondok sambil sekolah. Jadi kalau mondok sambil sekolah itu saya mengutamakan yang mondok, tapi disambil sama sekolah. Nanti kalau sekolah sambil mondok yang saya prioritaskan
eh, sekolahnya. Tapi gimana ya? Kalau sekolah itu ya memang penting, tapi saya lebih mementingkan lagi itu mondoknya, karena juga itu kan termasuk buat apa ya, cara bahasa Jawa itu sangu dengan akhirat. Jadi kalau zaman dulu itu kayak lulusan pondok itu hanya kompeten di ilmu agama. Yeah. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi kita itu kan dituntut untuk kita menyeimbangkan antara iptek dan intaknya. Jadi kayak sekolahannya Mbak Ella sendiri itu kayak sekolah berbasis pesantren seperti itu ya? Iya, betul. Berarti itu sama dengan sekolah yang diampu Pak Nafis ya Pak Nafis ya? Insya Allah sama. SMP IT Al-Ittihad Salaman. Betul. Jadi sekolahan kami bernama SMP IT Al-Ittihad Salaman. Lokasinya berada di Dusun Kembaran, kemudian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Berarti itu Dan Palestina. di bawah yayasan, ada yayasan pondok pesantren itu ya Pak? Oh iya, betul sekali. Jadi memang SMP kami itu di awal mulai dengan embrionya yang pertama adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren di tempat kami ini bernama Pondok Pesantren At-Thayyib. Kalau menurut sejarah, kita kembali ke belakang flashback sebentar. Pondok Pesantren At-Thayyib ini didirikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Thayyib pada tahun 1886. Jadi kalau dihitung sekitar 125 tahun yang lalu. Satu abad. Ya sudah lebih dari satu abad ya. Nah, satu seperempat abad itu ya. Oh iya. Ya. Kemudian kalau untuk pondok pesantren yang putri itu ada pondok pesantren di tempat kami yang putri namanya adalah Pondok Pesantren Raudhatul Hidayah. Itu didirikan sekitar tahun 1994. Jadi usianya sudah 27 tahun. Jadi pada waktu itu Al-Mukarram Kiai Haji Rafadol mendapatkan izin dari guru beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Marsum Lirboyo untuk mendirikan pondok pesantren putri di Kembaran ini. Dan sekarang ini alhamdulillah dengan adanya sekolah ini, insya Allah maka pondok pesantren kami sudah siap menjadikan tempat untuk beribadah sekaligus juga untuk belajar bagi santri-santri yang siap untuk menjadi santri-santri milenial zaman now. Berarti sudah tidak dilakukan lagi ya Mbak Ella ya? Insya Allah. Luar biasa sudah sangat iya. Kalau sekolahnya sendiri itu berdiri, saya lihat di websitenya itu kok sekitar tahun 2012 ya Pak ya? Ya kurang lebihnya tahun itu sekolah. Berarti sudah ada pondoknya, putra putri ada, ada sekolahnya. Sekolahnya juga sudah ada. Modelnya seperti Islamic boarding school gitu ya Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau untuk program unggulannya sendiri jadi SMP Kalimat itu apa sih Pak ya? Oh ya, kalau kami di SMP Kalimat ini setidaknya punya 5 program unggulan. Jadi program unggulan yang pertama ini adalah fasih dan tartil membaca Al-Quran. Kemudian program yang kedua adalah implementasi metode tarbiyah wa ta'lim. Kemudian yang ketiga adalah kita ada tafakuh fiddin. Kemudian yang ketiga adalah tahfidil Quran. Dan yang terakhir kita senantiasa nguri-nguri kebudayaan dari pesantren salaf, yaitu belajar kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuning. Kita belajar dari awal sampai insya Allah sampai akhir di sini insya Allah bisa. Kalau kegiatannya sendiri sekolah berbasis pesantren itu seperti apa sih Pak? Kegiatan di dalamnya seperti itu. Mungkin Mbak Ella juga bisa memberikan pengalamannya di sini. Boleh diceritakan Mbak Ella? Kalau dulu saya itu mondok sama sekolah itu kalau pagi karena
sekolahnya dipisah antara putra dan putri. Nah, paginya ngaji, nanti siangnya sekolah, nanti habis maghrib itu ada mujahadah sampai isya, habis isya nanti ngaji lagi, dan ada yang namanya wajib belajar. Jadi ya jangan salah kalau santri itu bisanya cuma ngaji aja, jangan salah, karena santri juga pendidikan formal pun mereka juga bisa, ya cuma hanya ngaji, jadi formal juga sangat bisa. Berarti tetap bisa mengikuti IPTEK, Iya. teknologi Iya. yang bisa. Berarti kalau untuk Pak Nafi sendiri, Ya. apa sih Pak kelebihan sekolah berbasis pesantren itu dibandingkan sekolah-sekolah biasa tanpa adanya pesantren seperti itu, kayak sekolah-sekolah biasa yang menjadi kayak ya ini menjadi pilihan kayak gitu, itu apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat ada satu orang yang satu jalan kaki, kemudian yang satu naik kuda, maka sekolah yang ada pondok pesantrennya ini adalah naiknya bukan pesawat tapi naik burung. Wah, luar biasa. Jadi sangat cepat. Karena pada zaman sekarang ini tantangan terbesar dari para orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak ini supaya tidak hanya mengenal ilmu tentang dunia, tetapi juga bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang solid. Bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana mereka ini bisa menjadi anak yang benar-benar mengetahui tentang adab, akhlak, dan juga tentang nilai-nilai keagamaan yang baik. Nah, dan di dalam pesantren itu ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, karena semua orang kalau kita ikut pelatihan sukses di mana-mana ya. Ada yang dari luar negeri itu namanya neuro-linguistic programming gitu ya, yang bagian itu belajar itu ya. Ataupun ilmu-ilmu yang lain, ternyata ketika kita ambil intisarinya, semuanya itu sudah lebih dari cukup ada di pondok pesantren. Yang pertama, di pesantren kita diajar mengenal tentang nilai-nilai keagamaan sampai komplit dan kelompok. Kemudian yang kedua, mereka tidak hanya belajar berbakti kepada orang tua, tetapi bagaimana cara mendoakan orang tua secara bukan hanya teori, tetapi prakteknya bagaimana mereka tahu. Bahkan nanti ketika anak-anak ini di pondok pesantren seperti Mbak Ella ya, pasti sudah terdidik sebagai orang-orang yang mandiri, yang tangguh, orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang insya Allah memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi sedikit banyak itu adalah kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang ada pondok pesantrennya. Nah, salah satunya nanti kepada di sini audien dari Taman Surga channel YouTube, kalau punya anak-anak, punya saudara ataupun punya kemenakan silakan bisa dipondokkan sekaligus disekolahkan di pondok pesantren atau sekaligus sekolah di SMPIT Al-Ittihad Salaman. Insya Allah ini adalah pilihan yang tepat bukan hanya di dunia tetapi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti kayak nggak cuma sedikit ya Pak ya manfaatnya itu banyak sekali itu pilihan seperti itu. Kalau Mbak Ella sendiri, menurut Mbak Ella gimana sih menjadi siswa seperti itu? Kan biasanya kayak ada males-malesnya kayak gitu ya, kayak itu Mbak Ella yang awalnya menggebu-gebu tiba-tiba kayak ya Allah kok malas mau sekolah, kayak males lah kayak gitu. Itu menyikapinya itu gimana, kan secara jauh dari orang tua, untuk yang memotivasi kayak ayo aku harus rajin itu gimana? Ya, kalau saya sendiri ya, boleh. Dia kemarin dulu dari pengalaman saya. Kalau saya lagi futur, saya malah nggak tahu futur itu apa, namanya Fatur Pak. Fatur. Ya, ketua BEM ya itu juga santri Pak. Santri itu juga santri, tapi milenial sekali, bisa ngaji oke.
formal juga boleh. Tampaknya juga. Tamannya juga. Masya Allah. Nah, kalau saya pengalaman saya dulu itu kalau saya lagi apa ya ngobrol yang bahasa Jawanya ya itu hal pertama yang saya ingat itu adalah kedua orang tua, bagaimana mereka mencari nafkah demi anak-anaknya supaya bisa ngaji, bisa sekolah. Terus saya harus gimana caranya bisa sedikit membalas keringat-keringat yang keluar dari jerih payah mereka. Terus selain itu juga karena hidup di pondok itu sama teman-teman, Sama rasa dia sama rasa itu yang selalu itu yang memberi semangat itu adalah teman. Nah, kelebihan di pondok itu kayak gitu, banyak teman, banyak rezeki, banyak saudara, jadi luas calon jodohnya. Amin. amin. Kemudian kalau lagi lemes kayak gitu nggak ada semangat, sahabat teman itu yang nomor satu. Nah itu bisa membuat semangat itu tumbuh lagi. Iya, boosternya itu teman-teman. Jadi teman-teman itu juga nanti kalau misalnya lulus dari pesantren itu juga manfaatnya ada yang gimana? Nanti misalnya teman saya ada yang di Temanggung, Kebumen, atau mana lagi ya yang jauh-jauh itu kalau misal saya lagi ke Kebumen kayak gitu nggak dompetnya tipis ya, karena bisa calling ya di Kebumen ya, oke siap. Nah, itu manfaatnya itu setelah lulus kayak gitu, hubungannya persaudaraan. Kalau untuk Pak Novi sendiri, Ya. sebagai pendidik kan pasti ada yang kayak Mbak Ira tadi semangatnya hilang. Ya, betul. Nah, kalau untuk siswa Pak Novi sendiri biasanya ada perlakuan khusus seperti itu atau bagaimana Pak untuk menyikapinya? Ya, benar sekali. Yang namanya manusia itu tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia tanpa menangis. Tidak ada manusia yang selalu tertawa terus. Dan tidak ada manusia yang tanpa dosa. Termasuk kadang semangat pun juga kadang semangat, kadang tidak. Nah, untuk menyikapi hal itu, kami sebagai pendidik, kami derek kepada kiai kami dan juga bunyai kami. Kami senantiasa diajarkan oleh Bapak Kiai Anwar Solihin selaku ketua yayasan di tempat kami, dan juga Ibu Nyai Hasna Masuro yang sekaligus menjadi kepala sekolah dari SMP Darul Salam. Beliau senantiasa memotivasi kepada semua pendidik itu agar kita ini ketika melihat ada seorang anak yang istimewa dalam tanda kutip baik sikapnya, perilakunya maupun mimik wajahnya, maka kita harus senantiasa harus bersabar dan kita harus ikhlas, karena bisa jadi besok di masa kelak di akhirat bisa jadi ada salah satu di antara santri kita yang kita didik itulah yang akan menggapai atau memberikan jalan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga senantiasa dimotivasi bahwa kita dalam mendidik itu tugasnya bukan untuk mencerdaskan anak. Tugas kita adalah mendidik dengan ikhlas, dengan sabar, dengan totalitas. Kemudian masalah anak ini nanti menjadi cerdas, menjadi pintar, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah memberikan jalan kepada mereka untuk menjemput rahmatnya Allah, untuk menjemput hidayahnya Allah, dan insya Allah nanti Allah yang akan memberikan jawaban itu kepada mereka. Gitu. Baik teman-teman, jadi tadi merupakan ulasan tentang sekolah berbasis pesantren. Jadi sekolah berbasis pesantren itu bisa menjadi pilihan di masa kini untuk jenjang pendidikan ke depannya, karena seiring berjalannya waktu kita tidak hanya dituntut untuk bisa iptek atau agama saja. Jadi kita harus
menyeimbangkan antara intak dan ipteknya. Jadi untuk bisa jadi pilihan teman-teman semuanya bahwa di Salaman, Magelang itu ada sekolahan bernama SMP IT Al-Ittihad yang merupakan sekolah berbasis pesantren. Jadi untuk informasinya bisa subscribe di channel YouTube SMP IT Al-Ittihad. Di situ berisi kegiatan-kegiatan di SMP tersebut dan juga bisa menghubungi lewat channel Taman Surga ya Pak Nafis ya. Nanti bisa tanya-tanya dengan Pak Nafis dan atau mungkin jika mau tanya-tanya sama Mbak Ella juga boleh. Nanti di situ bisa komen-komen. Jangan lupa subscribe SMP Al-Ittihad dan Taman Surga. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.